Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Amin, ngono Lip. Amin. Ini ada cerita lucu sih. Ini sebenarnya cerita apa ya Lip? Konyol, dibilang konyol dibilang lucu-lucu. Jadi ada Muhibin ceritanya curhat atau apa ya bahasanya ya? Curhat rumah tangga ya. Curhat soal rumah tangganya. Jadi ngomong Sama talak ya? talak 3. Oh, talak 3 ya, talak 3. Terus curhat ke habaib. Endingnya ini bikin ngakak. Ini coba langsung ceritain aja, Lip. Ya kan, Ceritain aja Mas Bro. apa sih namanya kan curhat lah sama Yang agak kencang. Sini deket lagi. ya kan curhat Sini, sama dikit lagi. curhat sama Habibnya lah, guru lah, dia bilang guru lah. Muhibin dia kan Muhibin ya. Beda cerita. Nih Bib, saya udah talak 3 sama istri. Gimana nikah lagi boleh enggak? Nah, dibilangnya ya enggak boleh. Harusnya kalau mau dinikahin orang dulu. Tahu enggak? Iya ya, berarti kan udah talak 3. Enggak boleh langsung nikah sama Si laki-laki ini kepengen balik lagi sama istri. Kan nggak boleh secara hukum Nggak boleh, Islam. ya. Kalau udah talak 3 itu nggak boleh. Boleh asalkan nikah sama orang lain dulu. Nikah dulu Ya, perempuannya. sama orang lain, ya baru bisa dinikahin lagi. Ya, terus? Nah, pas curhat gitu akhirnya ya udah kayak gini aja. Akhirnya dinikahin sama Habibnya. Tapi tujuannya itu dinikahin sama Habibnya, maksudnya biar dia bisa nikah lagi sama mantan istrinya itu. Tahu nggak? Berarti dinikah. Jadi si Muhibin ini nyuruh Habib suruh nikahin istrinya itu. Ya, udah ditalak 3 itu. Nanti setelah itu dicerai gitu. Baru nikah lagi sama yang Muhibin ini. Ya, Nikah lagi. Nggak taunya setelah nikah Habibnya itu nggak mau cerai. Akhirnya hilang istrinya. Kan aduh. Kira-kira kan ya kalau udah dinikahin kita bisa nikah lagi gitu. Nggak taunya Habibnya aduh. Nggak Mungkin mau lepas. Apemnya enak, Bro. Itu cerita nggak ngarang itu. Ini real ya. Orangnya juga masih hidup. Akhirnya kan Habibnya nggak mau ngelepasin yang istrinya dia tadi, tetap mau bareng sama dia loh. Nah, akhirnya kan suaminya marah. Ya, nah tujuan awalnya kan cuma buat nikahin sementara. Perjanjiannya begitu. Iya, nggak taunya enak mungkin. Akhirnya, aduh. Apemnya enak. Iya, akhirnya kan seterusan. Akhirnya ini sampai sekarang Habibnya Masih sama dia. masih sama Iya, sama perempuan itu, Iya. sama istri yang itu. Kasihan suaminya. Tujuan mau curhat, ya ternyata sih mau nolong. Ya tolong Iya. Habib. Tolong Biar saya Habib, bisa gitu. bareng lagi keluarganya gitu. Kan nggak taunya malahan Habibnya keenakan. Nggak cerai. Nggak Nggak mau dicerai. mau dicerai. Lah, itu- Walaupun itu nikah siri loh. Oh, nikah siri. Dia nikah siri kan. Nikah siri habis itu niatnya memang mau dicerai gitu ya. Cerai habis itu kembali sama suaminya itu nikahin dia lagi. Nikahin gitu. lagi. Kan wajibnya talak dulu kan harus nikah sama orang lain dulu. Nggak taunya Habibnya nggak mau. Mungkin Habibnya nggak mau apa istrinya nggak mau. Oh iya Gitu. ya, antara Apa karena mungkin beda rasa sama Habib gitu. Iya, mungkin Lebih enak ini gitu. Mungkin lebih enak ini lah ya. Udah, lanjutin aja lah. Benar. Gitu. Ya akhirnya itu sih harusnya kan kalau kita bicara tadi masalah Muhibin itu curhat sama Habib itu kan harusnya yang Habib itu ataupun yang gurunya itu harus kan komit toh. komitmen. Habis setelah kita nikah cerai. Ya kamu maju karena gitu. Tapi Habibnya nggak komit karena ngerasain enaknya jadi nggak komit. Ya kan? Tapi bisa dua versi sih, antara Habibnya yang keenakan sama istrinya. Ya apa istrinya yang Yang keenakan enakan sama sama itu. Habib Iya. gitu. Ada dua versi. Yang akhirnya
nggak mau cerai. Iya, nggak gitu. mau cerai. Nah itu si Muhibinnya itu sekarang gimana itu? Udah akhirnya lepas Sama Habib. sama Habibnya, udah nggak berteman lagi, udah nggak komunikasi lagi sama istri dan itunya, udah selesai. Marah. Lah. Dia tujuan dia suruh nikahin biar dia sama dia lagi, nggak taunya malah kebebasan. Malahan ya mungkin keenakan sih. Ya itu aja itu. Karena mungkin terlalu percaya. Muhibinnya itu terlalu percaya gitu. Dia nggak bakalan hianatin, mungkin berpikirnya gitu. Ya cucu Nabi. Iya nggak mungkin dia kayak gitu, nggak mungkin. Tapi kan kenyataannya Tapi bohong ya gitu. bohong. Makanya itu. Ini gimana teman-teman? Nanti komen lah ya. Ini cerita real bukan ngarang-ngarang ya. Bukan. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau cerita-cerita soal habaib kita tuh banyak banget sebenarnya ya. Ya bro ya. Banyak itu. Banyak banget. Apalagi, serius. Habaib itu kan datang pertama itu kalau di daerah Tegal itu di Kebasen. Ya di sinilah. Iya, Ya, di di sini kampung lah. ini, di kampung ini. Makanya kan itu sih banyak lah orang sini tuh banyak. Itu kejadian tahun berapa itu? Sekitar tahun 2015 lah. Oh Ya 2015. baru kemarin lah dibilang. Saya juga waktu dicerita itu saya kaget. Ngakak ya. Kaget, lucu maksudnya. Kaget ya, lucu ya. Iya memang ceritanya konyol sih. Lucu teman-teman. Minta tolong malah dihabisin sekalian. Ya niatnya minta tolong aja sekalian habisin aja sekalian. Nanti komentar aja teman-teman ya. Komentar aja, tapi jangan rasis komentarnya, lucu-lucuan aja teman-teman ya. Komentar yang banyak. Terus ada cerita apa lagi ini? Di tahun 2007 lah. Kira-kira tahun orangnya udah sekarang udah di Bandung. Kita cari Oh yang kemarin kita ke sana. Ya ya. Mau gali informasi yang biar kita nggak asal ngomong maksudnya gitu. Iya. Jadi kan kalau kita dipertanggungjawabkan omongan kita berani gitu. Kalau kita cari katanya pindah di Bandingan di sini, kita cari kan nggak tahunya dia udah pindah. Ketemu sama kakaknya kemarin kan? Iya, itu kan tahun 2007 itu. Iya. Yang diiming-imingi ya maaf aja ya wajar lah kalau kita orang ke bawah kalau diiming-imingin masalah dunia, harta ya udah kalah gitu. Iya. Jadi cerita ini kemarin udah diceritain teman-teman, tapi ini mau diceritain lagi sama temanku yang beda. Coba diceritain di tahun 2007 ini. Kita gitu kan. Enggak, awalnya gimana? Apa si anaknya kira-kira waktu itu umur masih kecil? Masih kecil, belum sampai 20 waktu itu. Perempuan maksudnya? Perempuannya itu Ya, coba ceritain. dinikahin sama Habib apa Arab apa saya kurang tahu sih, tapi dibilang itu Habib gitu. Yang viral di sini. Iya, yang makanya kan orang tuanya karena dia juga suka masalah Habib itu kan katanya hebat lah kayak gitu. Ya. Katanya kan akhirnya kan ya mau aja, nggak taunya kan setelah berapa tahun kan nggak taunya sering ditinggal, kekerasan. Jadi perempuan di sini dinikahin sama Habib. Ya, Terus diiming-imingi pastilah. apa? Harta. Lah ya, ini mau beli rumah, Dibeliin rumah. ini, kayak gitu. Kan dia mah orang tua setuju. Waktu itu masih di bawah 20 loh. Berapa umur ya? Umur 20. Itu anaknya aja kecil banget. Perempuannya Kecil. Orang sini semua tahu. itu orang tuanya kurang mampu kan? Ya kurang mampu. Terus diiming-imingi harta kan? Iya, apalagi kan diimingin. Ya ini mau dibikinin rumah, beli ini, nggak taunya kan Bohong. Setelah dinikahin lambat tahun itu saya dengar itu ada kekerasan rumah tangga. Itu sekarang gimana itu? Ceritain lanjut, Lep. Ya sekarang mah saya gali informasi sekarang katanya sih udah cerai karena nggak kuat gitu, karena semua itu bohong semua gitu. Ya siapa orangnya lah kalau cuma dibohongin aja sampai orang tuanya malu, akhirnya rumah ini dijual, mendingan kita nggak di sini gitu. Iya, itu rumah kan udah diambrukin. Ya, udah kemarin udah aku video. Nah, itu kondisi anaknya gimana tuh perempuannya? Sekarang kemarin kan saya kesana ke rumah, katanya dipindah di sini kan orangnya udah nggak ada, ya kan? Mungkin ya
nikah lagi apa gimana, saya kurang tahu itu. Perempuannya dengar-dengar itu kan agak, maaf ya, agak stres gitu ya. Stres akhirnya, tapi nggak terlalu, bukan stres yang sampai telanjang ataupun yang Iya. di jalan itu enggak, tapi orang tuanya itu sampai dibawa ke rumah sakit kayak gitu, sampai Miris ya, kasihan ya. miris lah gitu. Jadi itu ya oknum, sekali lagi oknum ya bro ya. Oknum itu ya, Oknum. bukan semua baik-baik gitu, tapi ada lah gitu. Ada ya, oknum-oknumnya. Tapi oknum yang kayak gitu banyak sih kayaknya bro. Yang viral-viral itu yang makan apem Iya. istri tetangga kan. Ya, makanya gitu. Ya intinya kasusnya beda-beda lah. Iyalah ya. Intinya oknumnya ada gitu ya. Iya. Oknum-oknum habaib. Nah, anak masih di bawah umur, diiming-imingi harta karena orang tuanya nggak kurang mampu Kurang ya. mampu, bukan nggak mampu, Yang kurang mampu yang akhirnya orang tuanya tergiur ya, yang akhirnya diperbolehkan. Nah itu si perempuan itu sebenarnya nggak suka kan? Ya nggak suka lah, dia masih habis lulusan SMP. Iya, jadi si perempuan itu nggak suka, tapi si orang tua dipaksa kan? Sama orang tua harus nikah sama itu. Iya, gitu. karena diiming-imingi harta. Ya, diiming harta juga karena itu Habib gitu, akhirnya dia biar apa ada wibawa apa gimana biar Dia berharap dihormatin lah, berharap ya. bisa merubah kehidupannya, tapi ternyata bohong ya, ternyata bohong. Nah ini pesan buat orang tua dimanapun berada, buat anak-anaknya, kamu aja lah yang ngasih nasihat Ya, buat kamu aja. penonton. Gak apa-apa, maksudnya pesan buat orang tua yang punya anak perempuan gitu. Yang penting ya hati-hati aja, jangan asal kita nikahkan karena itu Habib ataupun siapa. Yang penting kalau emang anaknya cinta, oke, orang tua ngikut aja gitu. Jangan dipaksa Jangan harus dipaksa dijodohkan dengan habaib itu. gitu ya. Gitu. Apalagi habaib itu memang nggak semuanya jelek, tapi mereka mempunyai karakter ya bro ya. Terus orang itu juga nggak kayak Habibnya masih jualan kayak kalender, kayak minyak wangi itu. Masih keliling ya, Masih keliling, sekarang pun hilang kayaknya orangnya. Habibnya itu Kalimantan kan. Kalimantan itu udah hilang. Nah itu harusnya orang tuanya tuh mikir, maksudnya ketika si habaib ini mengiming-imingi harta ya, mau ngasih rumah kan, si rumah intinya harta lah. Ini kenapa orang tuanya maksa anaknya harus nikah sama habaib karena tergiur iming-iming ya. Nah sedangkan orang tuanya tuh harusnya bisa ngeliat bro, maksudnya ini Habib beneran nggak? Wong kerjanya aja masih keliling-keliling dagang minyak wangi. Gini mungkin Kan gini, gitu ya? waktu pertama kan dia datang pakainya mobil. Oh dia datang pakai Iya, mobil. dia kan kita nggak tahu itu mobil rental ataupun mobil pinjem, kan nggak tahu. Tapi orang tuanya tahunya dia orang kaya. Oh dia mapan. Habibnya orang kaya. Iya, dia pakainya mobil. Anaknya pun waktu itu, saya ingat itu habis lulusan SMP. Dia masih kecil ya. Masih kecil. Itu kasihan ya. Bahkan saya lihat waktu itu kelihatan depresi gitu. Ada tekanan-tekanan gitu. Itu anaknya katanya ditinggal udah posisi hamil kan? Iya ditinggal, Posisi hamil terus ditinggal pergi Ya, pergi. tanpa dicerai kan? Nah, iya kan Parah ya. nikahnya aja katanya siri itu. Nah, Nggak resmi itu, nggak resmi. Dia cuma secara agama aja gitu. Mungkin Habibnya udah ada istri. Jadi beraninya Mungkinan siri. Iyalah, kalau emang nggak ada istri ngapain nikah siri? Iya, iya. Sedangkan di sini kan masih perawan. Bisa jadi Iya. si oknum habaib ini udah punya istri Iya, ya, terus oknum itu nggak berani nikah nikah resmi, resmi. nikah siri. Siri. Hanya dimakan apemnya aja. Ya. Ketika udah hamil ditinggal pergi. Kalau pergi ke paling ke istri yang lama lagi. Kemungkinan begitu Kemungkinan ya. gitu. Kalau emang belum punya istri, pasti nikahnya nikah resmi, nggak mungkin nikah siri gitu. Berarti anaknya tuh depresi atau stres gara-gara dipaksa suruh nikah sama Habib itu ya, Iya, karena nggak ada Habib rasa itu. cinta ya, Iya. nggak ada rasa cinta. Udah gitu posisinya masih kecil juga ya, masih di bawah umur, yang akhirnya Mentalnya itu nggak kuat. iya mental. sekarang ya begitu teman-teman ya. Miris, jadi oknum-oknum habaib itu ada gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman dimanapun berada, kita nggak bosen-bosen menasehati, tetap waspada aja ya, karena habaib sebaik-baiknya habaib
mereka punya karakter gitu. Ketika mereka terpojok, mereka bakal ngeluarin karakter aslinya gitu teman-teman. Jadi ya karakter imigran Yaman seperti apa, kalian bisa ngeliat sendiri. Kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang udah viral di medsos, yang nggak viral di medsos pun banyak ya bro, ya banyak gitu, karena eranya udah beda. Kalau viralnya di sekarang nih, era media sosial, era digital, ya pasti udah viral. Tapi kejadian-kejadian lama 10 tahun yang lalu kan belum banyak HP lah ya. iya udah beda gitu. Kalau ada masalah pun cepet hilang itu. Iya, viralnya viral sekedar di kampung aja ya. Nggak meluas. Lingkungan sekitar lah. Iya, gitu. Nggak meluas ke mana-mana. Tapi kalau sekarang sih udah pasti langsung viral gitu, ketahuan gitu. Makanya kan sekarang bukan jarang lagi sih, oknum-oknum itu jarang melakukan kesalahan karena takut gitu. Sekarang dia berani itu cuma di belakang aja itu. Tetap ada oknum-oknum yang kayak gitu banyak. Wong sekarang lagi rame-ramenya Habaib nih ya. Habib udah terpojok lah. Kemarin ada berita lagi terbaru, Habib Merah, pengurus Ponpes, santrinya dinikah siri ya, dimakan, apemnya sekarang udah hamil. Orang tuanya nangis-nangis. Nah terus pendapatnya orang-orang gimana kalau kayak gitu? Tetap ngikut apa gimana? Ya kalau Muhyiddin tetap cinta. Bodohnya kayak gitu. Iya, gobloknya begitu. Jadi apapun yang dilakukan Habaib walaupun salah tetap benar. Tetap dibenarkan tetap sama Muhyiddin. Tetap dicium-cium karena takut nggak masuk surga, bro. Iya, tetap karena memang udah di doktrin. Akal Jadi sehatnya udah hilang. Iya, akal sehat. Kalau kita bilang bodoh, ya emang lebih dari bodoh. Semuanya itu udah hilang akal semua. Nah sekarang sehatnya gitu. Sekarang sejarah nih ya, sejarah Indonesia ya, anggaplah seperti makam-makam tua itu dirubah-rubah namanya menjadi diamankan itu kan tokoh-tokoh penting bro, tokoh-tokoh bersejarah, pahlawan lah, pahlawan Indonesia gitu, yang asli bener-bener pribumi gitu ya. Nah seolah-olah dirubah namanya jadi bin Yahya bin Asyegab. Jadi seolah-olah Indonesia ini pribumi itu nggak punya pahlawan bro. Yang ada pahlawan semua Yaman gitu. Iya, jadi pahlawan semuanya dari Yaman yang ada di Indonesia. Nah Muhyiddin itu harusnya mikir gitu loh, Indonesia ini arahnya mau kemana? Kayak Israel gitu bro, dibikin makam-makam palsu sejarah, dirubah, ya otomatis kan nanti Indonesia ini nggak punya sejarah lagi bro. Harusnya itu Muhyiddin itu mikir gitu loh. Tapi tetap aja bro, mereka bela Habaib gitu, nggak peduli sama sejarah yang udah ada di Indonesia itu. Karena dia takut nggak masuk surga itu aja. Nah iya. Hilang akal sehat. Ya. Coba berpikir yang sehat lah itu. Siapa kalau mau belain itu ulama kita sendiri yang udah kita bisa ngaji. Coba ada nggak oknum Habib yang ngajar kita ngaji dari alif be? Nggak ada. Wong kita dengerin pengajiannya aja ceritanya begitu. Iya. Ceritanya Habib A begini, Habib B begini, bisa terbang, bisa madamkan api neraka. Ceritanya paling begitu-begitu aja. Nah itu padahal kan yang kita tahu ilmu fikih, ilmu nafsu, ilmu sorof, kan itu dari ustadz kita, bukan dari Habaib itu cuma akhirnya majelis, cuma apa? Sama. Lanjut lagi ketemu kalau ada yang udah banyak yang komen, share, jangan lupa juga ya. Banyakin komen teman-teman ya. Oke. Videonya segini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.